Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita ada lagi bersama-sama untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat malam hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk kekuatan, untuk keselamatan yang Kau berikan kepada kami semua. Sehingga kami boleh bersama-sama lagi untuk membaca bahkan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan urapi kami semua agar setiap firman-Mu boleh bertumbuh dalam kehidupan kami dan kami dapat melakukannya bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini renungan firman Tuhan saya beri judul Aku Sudah Sembuh. Kita akan sama-sama membuka dalam satu kitab Injil yang terdapat dalam Injil Markus pasal yang kelima. Markus pasal 5 ayat yang ke-25 sampai ayat ke-34. Saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mendengar apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cerita ini sudah sering kita dengar. Bagaimana seorang perempuan yang mengalami sakit pendarahan yang begitu lama. Ya, bukan setahun, 2 tahun. Bahkan ini dikatakan sudah 12 tahun. Bukan waktu yang pendek. Penderitaan yang ia alami, hari-hari yang penuh dengan kesulitannya, dia lewati dengan begitu banyak hal yang dihadapinya. Sehingga dikatakan dia sudah menghabiskan semua yang ada padanya. Dengan kata lain, apa yang dia punya, dia sudah habiskan untuk berobat, untuk melakukan pengobatan. Tetapi dia belum juga ada perbaikan untuk tubuhnya. Dikatakan tidak ada faedahnya, malah keadaannya semakin memburuk. Sesuatu yang tidak main-main, sesuatu yang bukan hal yang biasa. 12 tahun dikalikan kalau 1 tahunnya sekarang ini 365 hari. Sekian lama, semua sudah dicoba, semua dia sudah lakukan.
tapi tidak ada hasil, malah keadaan semakin memburuk. Nah, firman Tuhan katakan di sini bahwa dia mendengar tentang siapa Yesus itu. Yang saat itu Yesus banyak untuk menyembuhkan, melakukan tanda-tanda mujizat, tanda-tanda heran. Dia menyembuhkan banyak orang dengan berbagai macam penyakit. Dan sampailah ke telinga perempuan ini, sehingga dikatakan, aku ingin ketemu dengan Yesus. Aku ingin menjamah jubahnya. Satu tindakan iman, saudaraku. Kalau bukan karena iman, dia tidak akan percaya dan dia tidak akan melakukan itu. Apa sih? Cuman menjamah jubah, masa ia bisa sembuh? Iya kan? Tetapi firman Tuhan katakan di sini, dia punya kekuatan iman yang luar biasa. Sekalipun mungkin orang tidak ada yang menolong dia. Orang tidak ada yang membantu. Dengan sekuat tenaga, dengan segala daya, dia menghampiri Yesus. Bahkan dikatakan saat dia menjamah jubah Yesus itu, maka ada kuasa yang mengalir dalam tubuh perempuan itu. Seketika itu juga pendarahannya berhenti. Seketika itu. Bukan tunggu berapa jam, bukan tunggu berapa hari, bukan tunggu 1 minggu, sebulan, setahun, enggak. Seketika itu juga. Di sini saya mengambil satu kesimpulan, iman yang disertai dengan tindakan, maka hasilnya sangat luar biasa. Iman yang disertai dengan tindakan, hasilnya adalah mujizat terjadi. Seketika itu juga, cuma pegang jubahnya Yesus. Yesus enggak menjamah dengan tangannya. Yesus tidak mengatakan sesuatu kepada orang ini. Tapi jubah Yesus itu yang penuh kuasa, didasari dengan iman dari perempuan itu. Sehingga dikatakan seketika itu juga pendarahannya sembuh. Luar biasa. Pendarahannya berhenti dan dia rasakan bahwa ia sudah sembuh. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Yesus Kristus, kita lihat di sini, sakit penyakit hari-hari ini begitu banyak menyerang. Bukan saja orang yang tidak kenal Tuhan, bukan saja orang-orang yang di luar sana, tetapi sebagai anak-anak Tuhan pun tidak luput dengan ujian-ujian yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Sehingga dikatakan bahwa penyakit-penyakit yang menyerang tubuh manusia seringkali membuat manusia tidak berdaya. Sudah habis segala-galanya. Apa yang dia punya mungkin dia sudah jualin untuk bisa berobat. Saudara, mungkin yang mendengar firman Tuhan malam hari ini tidak sakit secara fisik, tapi ada hal-hal lain. Ada begitu banyak tekanan-tekanan yang dirasakan, kelemahan-kelemahan. Ada begitu banyak hati-hati yang merasa tersakiti. Atau mungkin masalah penyakit yang lain, yaitu keuangan kita, yang juga hari-hari ini tidak lepas dari kehidupan orang percaya. Banyak orang terjerat dengan hal ini. Banyak orang terjerat dengan hal uang. Itu penyakit, saudaraku. Seperti perempuan ini, apa yang dilakukan? Harus datang dengan iman, jamah Yesus. Harus datang dengan iman, kita minta ampun kepada Tuhan. Biar Tuhan menjamah kita. Baik sakit secara jasmani, baik sakit secara rohani. Yang tadinya kecewa, yang tadinya punya kepahitan, yang tadinya punya hal-hal yang tidak baik yang tersimpan. Mari datang kepada Yesus. Seperti perempuan ini dikatakan bahwa dia melakukan itu dengan luar biasa. Kita lengkap pada ayat yang ke-34. Maka katanya kepada perempuan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Segala penyakit Yesus sanggup sembuhkan. Segala penyakit Yesus sanggup untuk mengangkatnya.
hanya kita mau berserah. Hanya iman kita yang kita pakai untuk berserah kepada Tuhan. Iman kita untuk menghampiri Dia. Iman kita untuk datang kepada Dia. Bukan pertolongan itu datang dengan duduk diam, tapi dengan usaha kita untuk mencari Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka terjadilah mujizat dalam kehidupan saudara dan saya. Dalam firman Tuhan lain, Keluaran pasal 15 ayat yang kedua. Keluaran pasal 15 ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Haleluya. Tuhan adalah kekuatan kita. Apapun hari-hari ini yang sedang menekan kehidupan kita. Mungkin kita tidak punya pekerjaan, kehilangan mata pencaharian, atau keadaan rumah tangga, hubungan dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak yang sedang tidak baik, dan keuangan yang sedang sangat-sangat hancur. Saudaraku, tidak ada hal yang tidak mungkin yang Tuhan sanggup untuk tidak lakukan. Tuhan sanggup melakukan, Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup menyembuhkan. Maka dikatakan, aku sudah sembuh. Sembuh dari segala sesuatu yang kita alami. Asal apa? Kita menjamah jubah Yesus. Kita datang kepada Dia dengan bersyukur. Maka kita akan dibebaskan. Maka kita akan diberikan jalan keluar. Diberikan solusi. Kalau manusia mencari solusi tetap masih suka salah. Tapi kalau Tuhan yang berikan solusi, itulah yang terbaik. Karena Dia mengerti, Dia mengetahui apa yang baik buat saudara dan saya. Oleh sebab itu biarlah malam hari ini tetaplah kuat, tetaplah semangat. Yang sakit jangan mengeluh. Biarlah segala sesuatu kita belajar mengucap syukur. Karena untuk segala sesuatu ada waktunya. Dan kalau Tuhan izinkan hal-hal yang tidak kita sukai terjadi, biarlah kita belajar untuk bersyukur dan berserah kepada Tuhan. Maka kita akan bisa katakan, aku sudah sembuh. Sembuh dari segala sesuatu. Sakit jasmani, sakit rohani, apapun itu yang menekan kehidupan saudara dan saya, yang membuat kita tidak berdaya, Dia sanggup bebaskan. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala untuk firman Tuhan yang sudah kita baca dan renungkan. Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap firman-Mu yang menguatkan kami. Hari ini kami harus katakan, aku sudah sembuh. Apapun itu penyakit kami, baik secara fisik, baik secara rohani, baik juga dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah kami boleh berkata kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang menjadi pertolongan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan Engkau bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami semua yang mengasihi Engkau, yang selalu mengutamakan Engkau, dan yang selalu mengandalkan Engkau. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tetap semangat, tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku adalah rumahku.